Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di mata kuliah metode numerik. Nama saya Patrisius Batarius. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode tertutup pada pencarian akar pada mata kuliah metode numerik, yaitu metode bisection. Dasar dari metode bisection berangkat dari teorema yang mengatakan persamaan fx sama dengan 0, di mana fx adalah fungsi kontinu nyata memiliki setidaknya satu akar di antara keduanya xl dan xu. Jika fxl kali fxu lebih kecil 0. Ini teorema. Dari gambar dari teorema itu digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini adalah titik XL-nya dan nilai FXL-nya ada di sini. Dan titik XU dan nilai FXU ada di bagian sini. FXL kali FXU jika mengacu pada gambar ini, di grafik ini, nilainya lebih kecil dari 0 atau minus. Nilai minus dari FXL kali plus FXU nilainya lebih kecil 0. Teorema ini mengatakan persamaan Fx-nya sama dengan 0, di mana Fx-nya adalah fungsi kontinu nyata, setidaknya memiliki satu akar di antara kedua titik itu, titik XL dan titik XU. Grafik berikutnya yang merupakan dasar metode bisection yaitu jika fungsi fx tidak mengubah tanda di antara dua titik, maka akar persamaan dari fungsi fx sama dengan 0 mungkin masih ada di antara dua titik itu. Jadi, jika tidak berubah tanda di antara dua titik, ada titik XL dan titik XU. Ya. Akarnya yang membuat Fx sama dengan 0 berada di antara kedua titik itu, yaitu XL dan XU. Gambar berikutnya, gambar yang ketiga ini ada dua grafik. Jika fungsi Fx tidak berubah tanda di antara dua titik, mungkin tidak ada akar untuk persamaan Fx sama dengan 0 antara dua titik itu. Kita lihat gambar yang sebelah kiri, XL-nya di bagian sini, XU-nya bagian sini, kemudian FXL-nya di titik atas, FXU-nya di sini, jadi tidak berubah tanda sehingga tidak ada akar. Kalau yang dicari adalah akar dari titik XL ke titik XU, maka grafik ini tidak memotong sumbu X, sehingga dikatakan di sini mungkin tidak ada akar dari persamaan Fx-nya yang membuat Fx sama dengan 0. Demikian pun pada gambar yang sebelah kanan, XL-nya dan FXL ada di sini, XU dan FXU-nya juga di sebelah sini. Karena tanda tidak berubah keduanya, maka kemungkinan tidak ada akar dari persamaan Fx sama dengan 0. Jika fungsi Fx berubah tanda antara dua titik, lebih dari satu akar untuk persamaan Fx sama dengan 0 mungkin ada di antara kedua titik itu, antara XL dan XU.
yang membuat fungsi ini, grafik ini sama dengan 0, berarti ada di titik yang memotong suku X di titik ini, ataukah yang ini, atau yang di sini. Jadi ada perubahan tanda. Akarnya di antara XL dan XU. Nah, bagaimana algoritma dari metode bisection itu sendiri? Langkah pertama adalah pilih nilai XL dan XU sebagai tebakan awal akar sehingga FXL kali FXU lebih kecil 0. Atau dengan kata lain, Fx mengubah tanda antara XL dan XU. Bisa dilihat pada gambar satu ini. Kita memilih XL-nya, batas bawahnya di titik ini, FXL-nya nilainya di sini, nilainya minus di bawah sumbu Y, di bawah 0, di bawah X. Kemudian XU-nya kita ambil di sini dan FXU-nya di atas sumbu X, jadi nilainya positif. FXL kali FXU negatif kali positif, hasilnya negatif dan lebih kecil 0. Itu langkah pertama pada saat kita memilih nilai XL dan XU. Langkah yang kedua, hitung akarnya. Misalnya akarnya atau kita namakan dengan XM, titik tengah, atau XR, root. Dengan menggunakan rumus XL tambah XU dibagi 2. Ini rumus metode bisection. Dari grafik kita bisa lihat XL di bagian sini, XU di bagian sebelahnya. Akarnya ada di titik sini, tapi menggunakan rumus metode bisection, XL ditambah XU itu dibagi 2 sama dengan titik tengah ini, atau biasa disebut dengan XM atau XR. Langkah yang ketiga, memeriksa hasil perkalian antara FXL kali FXM. Ada 3 kondisi yang mungkin terjadi di situ, yaitu kondisi pertama, jika FXL kali FXM lebih kecil 0, maka akarnya terletak di antara XL dan XM. Kemudian kita ganti nilai XL dengan XL yang sebelumnya, atau XL-nya tetap. Kemudian yang berubah adalah XU sama dengan XM. Tapi jika perkalian antara FXL kali FXM lebih besar 0, maka akarnya terletak di antara XM dan XU. Sehingga nilai XL-nya berubah, nilai XL sama dengan XM, dan XU-nya tetap. Tapi jika perkalian FXL kali FXM sama dengan 0, maka akarnya adalah XM. Kita sudah mendapatkan akarnya, otomatis algoritmanya dihentikan. Langkah yang keempat, hitung perkiraan akar baru. Ulangi langkah sebelumnya itu dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu XM sama dengan XL tambah XU dibagi 2. Nilai XL-nya atau XU untuk langkah keempat ini salah satunya pasti berubah berdasarkan pertimbangan di langkah ketiga. Apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 0 hasil perkalian FXL kali FXM. Jika lebih kecil 0, XL-nya yang tetap, XU-nya menjadi XM.
Jika lebih besar XU-nya yang tetap, XL-nya menjadi XM untuk langkah yang keempat. Kemudian menghitung nilai absolut kesalahan relatifnya, di mana rumusnya adalah simbol EA atau error absolut relatif, ada tanda seperti ini, sama dengan X yang baru atau nilai perkiraan sekarang dikurangi dengan nilai sebelumnya dibagi dengan nilai sekarang. Saat langkah kedua, misalnya langkah kedua kita, iterasi kedua kita sudah mendapatkan nilainya, berarti error absolut relatifnya, nilai dari perhitungan langkah yang kedua dikurangi sebelumnya yaitu langkah yang pertama dibagi dengan nilai yang kedua yang sekarang sudah kita dapatkan harga mutlaknya, kemudian dikali dengan 100. Itu langkah keempat dari metode bisection. Selanjutnya langkah yang kelima, bandingkan kesalahan perkiraan relatif absolutnya atau EA absolut ini dengan toleransi kesalahan yang ditentukan sebelumnya atau yang disimbolkan dengan ES, E signifikan. Apakah kesalahan relatifnya, harga mutlak kesalahan relatifnya lebih besar dari ES, error signifikan? Jika ya, lanjut ke langkah 2 menggunakan nilai yang baru. Apakah itu perkiraan XU yang baru ataukah XL yang baru berdasarkan perkalian Fxm kali Fxr pada langkah ketiga. Tetapi jika harga mutlak dari EA-nya atau error absolutnya lebih besar dari ES, tidak lebih besar dari ES atau ES-nya lebih besar dari EA, maka algoritma dihentikan. Dengan kata lain, nilai yang kita cari sudah mendekati nilai sebenarnya. Dengan catatan nilai ES kita tentukan terlebih dahulu sebelum proses iterasi perhitungan dimulai. Perlu dicatat bahwa harus memeriksa apakah jumlah iterasi lebih dari jumlah iterasi maksimum yang dibolehkan. Jika demikian, seseorang perlu menghentikan algoritma dan memberitahu pengguna tentang hal itu. Misalnya, iterasi yang kita hitung sampai dengan 7 iterasi maksimal, tapi perhitungannya masih belum memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya EA-nya, absolut EA-nya masih lebih besar dari ES. Iterasi masih kita tetap jalankan, tetapi masih belum mendapatkan hasil yang bagus. Hal ini perlu kita cari tahu apakah masih dilanjutkan, apakah tidak. Kalau perhitungannya menggunakan mesin komputer, pasti dilanjutkan dan tidak akan mendapatkan hasil atau hasilnya nanti divergen, otomatis perlu suatu ambil keputusan maksimal iterasinya berapa. Kira-kira itu maksud dari algoritma dari metode bisection. Ada kira-kira 5 langkah. Pertama, tentukan XL dan XU-nya sebagai tebakan awal dengan persyaratan Fxl kali Fxu harus lebih kecil sama dengan 0. Jika lebih besar, berarti kita
harus menentukan lagi nilai salah satunya supaya perkaliannya harus lebih kecil dari 0. Langkah yang kedua, kita gunakan rumus metode bisection, yaitu XL tambah XU dibagi 2. XL yang kita tentukan sebelumnya pada langkah pertama dan XU kemudian dibagi 2. Itu adalah titik tengahnya atau akar pertama yang kita cari menggunakan rumus metode bisection. Langkah yang ketiga adalah memeriksa perkalian antara FXL kali FXM. Tujuannya pemeriksaan ini adalah untuk menentukan nilai XL dan XU pada perhitungan selanjutnya. Karena perhitungan sebelumnya kita sudah gunakan XL dan XU, perhitungan berikutnya kita gunakan juga XL dan XU, tetapi yang berubah salah satunya. Yang mana yang berubah, XL ataukah XU? Bergantung hasil perkalian FXL kali FXM. Jika perkalian FXL kali FXM lebih kecil 0, maka yang berubah adalah XU menjadi XM. XL-nya tetap. Akarnya terletak antara XL dan XM. Di batas bawahnya tetap XL, batas atasnya berubah bukan XU lagi tetapi XM. Pada perhitungannya nanti XL tambah XU yang baru. Tetapi jika perkalian FXL kali FXM lebih besar 0, maka akarnya terletak di antara XM dan XU, maka batas bawahnya sekarang bukan XL lagi tetapi XM. XL sama dengan XM, batas atasnya tetap XU. Yang berubah XL yang baru menjadi XM. Tetapi jika perkalian FXL kali FXM sama dengan 0, maka perhitungan dihentikan. Di akarnya kita peroleh. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, kita ulangi langkah kedua sebenarnya, yaitu menggunakan rumus metode bisection, XL tambah XU dibagi 2. Tapi ingat, perhitungan yang berikutnya dari metode bisection, ada salah satu, entah itu XL ataukah nanti XU yang berubah, bergantung pada hasil pemeriksaan di langkah ketiga ini. Begitu terus selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari XM. Kapan dia berhenti? Dia akan berhenti pada saat setiap langkah kita mencari nilai EA-nya. Nilai EA-nya menggunakan rumus nilai perkiraan sekarang dikurangi nilai yang sebelumnya dibagi dengan nilai perkiraan sekarang dalam bentuk absolut dikali 100. Jika langkah yang kelima, kriteria berhentinya jika EA-nya, harga absolut EA-nya lebih besar ES. Jika benar, maka perhitungan kita lanjutkan. Tetapi jika EA-nya lebih besar atau lebih kecil dari ES, maka algoritma dihentikan. Karena persyaratan berhenti jika EA, harga mutlak EA-nya lebih besar dari ES. ES-nya kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sampai dengan 0,1%. Berarti jika ES-nya 0,1%, harga mutlak dari EA-nya masih lebih besar, kita hitung terus. Tetapi jika lebih kecil, ES-nya lebih kecil dari harga mutlak EA, tidak lebih kecil, berarti algoritmanya kita hentikan. Oke, demikian penjelasan tentang
metode numerik. Kita lanjutkan pada slide berikutnya, contoh soal untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan soal-soal menggunakan metode bisection. Sampai bertemu di slide tutorial video berikutnya. Terima kasih.